Dan kejahatan saudara Jokowi ini sudah tidak bisa kita arsip lagi saking banyaknya. Mungkin kalau di print dokumen kejahatan, kesalahan, kezaliman Jokowi ini bagian ditumpuk di print, ini bisa sampai ke bulan. Tumpukan kejahatan, kezaliman Jokowi. Ya kata enggak itu bulan ini. Jadi kita nggak butuh astronot lagi pergi bulan. Cukup kita tumpuk, kita print dokumen kejahatan Jokowi. Iya, ini yang kita mau katakan lagi, sepanjang periode 2 periode Jokowi memimpin itu kita justru terbelah. Mohon maaf, sampai hari ini tidak pernah ada yang selesai ya, narasi cebong kampret. Bahkan belakangan tambah lagi ada kadrun. Gak pernah terjadi bangsa kita terbelah, ada cebong, ada kampret, malah ada lagi kadrun. Gak pernah ada masalah nasab itu dipersoalkan, kecuali di era saudara Joko Widodo. Gak pernah ada ormas itu pecah belah. Ini NU kan mau ada muktamar luar biasa. Ini di eranya saudara Joko Widodo. Golkar ditebang itu di eranya saudara Joko Widodo. Ya Partai Amanat Nasional dipecah itu di eranya saudara Joko Widodo. Kemarin ada Partai P3 juga menjadi kusut itu juga karena di eranya Joko Widodo. Partai yang baru saja ya bermasalah ya, sampai Kadin pun ya ada kudeta di organisasi swasta itu nggak mungkin terjadi kalau otoritas penguasa nggak menghendaki. Itu di era Joko Widodo terjadi semua. Saya pernah ditanya, Bang jangan salah salin presiden dong, kalau ada ormas, orpol itu ada masalah kok yang disalahin presiden. Loh saya katakan sederhana, kuncinya ada di penguasa, karena seluruh SK kepengurusan ormas, organisasi politik apapun itu yang dianggap sah itu adalah yang disahkan oleh Menkumham. Kalau partai yang bisa ikut pemilu yang disahkan oleh Menkumham. Kalau ya Menkumham nggak menghendaki, nggak jadi itu perpecahan. Maka setiap rencana kudeta, baik partai politik, organisasi apapun, orang yang kudeta pasti cari restu dulu ke penguasa. Begitu sudah dapat restu, ya proses yang lain itu tinggal administrasi jalan saja. Kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam yang juga nasionalis, kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah seia sekata. Jadi frekuensi gelombangnya sudah sama. It is about time ya to create a massive and forceful power ya untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara. Karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana. Ya. Kalau dibiarkan bebas, itu luar biasa. Ya. Baik, saya mengawali. Yang pertama, kenapa kami berikan acara ini dengan nomenklatur Jokowi Lengser? Kenapa kita tidak sebut Jokowi itu purna tugas di 20 Oktober 2024 ini? Pertama alasannya, purna tugas itu diberikan kepada orang yang benar-benar amanah menjalankan tugasnya dan memang tidak menghendaki untuk menambah usia kekuasaan. Sementara saudara Joko Widodo ini yang pertama dari segi tugas pokok dan fungsi tentang tanggung jawabnya sebagai presiden itu banyak masalah. Justru karena banyak masalah itulah hari ini kami berkumpul untuk menyampaikan pandangan, pendapat yang dijamin konstitusi di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendapatkan perhatian publik agar publik juga mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi tentang banyaknya amanah-amanah bangsa yang tidak dijalankan oleh saudara Joko Widodo. Yang kedua, kenapa kita sebut lengser? Karena sejatinya saudara Joko Widodo itu tidak mau saleh ya sebenarnya. Sejak awal dia pengen melanjutkan kekuasaannya. Pertama dia minta agar bisa 3 periode ikut pilpres lagi, tapi karena masyarakat rakyat semuanya mengkritik nggak jadi. Terakhir juga dengan alasan pandemi COVID-19 ya membangun narasi untuk menunda pemilu dan dengan demikian dia menambah tambahan usia kekuasaannya. Jadi dua-duanya ternyata gagal. Jadi yang tepat adalah tanggal 20 Oktober 2024 ini memang bukan purna tugas, bukan berhenti, tapi lengser. Sebab kalau tidak ada perlawanan rakyat terhadap rencana
kekuasaan Jokowi untuk dipertahankan baik melalui 3 periode jabatan presiden atau melalui tunda pemilu, sudah bisa jadi 20 Oktober itu dia masih menjabat sebagai presiden. Selanjutnya, kenapa kami membuat acara ini, di mana salah satu tuntutannya adalah seret saudara Jokowi ke penjara. Nah, ini banyak yang masuk ke WA, nama-nama yang menyetujui ini terakhir di 570 orang. Masih masuk terus tapi tidak saya record karena sudah masuk pada waktu tanggal yang memang kami tetapkan maksimal tanggal 15 begitu. Itu ada yang minta bahkan bukan seret ke penjara, ada yang minta digantung di Monas, Bang. Jokowi gantung di Monas gitu. Ada gantung sampai mati gitu. Nah, kami tetap menggunakan kaidah konstitusi dalam menetapkan judul. Kenapa kita sebut sebagai seret ya ke penjara? Karena begini, di dalam KUHP orang yang melakukan kejahatan yang ancaman pidananya lebih daripada 5 tahun itu bisa ditahan, dimasukkan penjara. Sementara saudara Jokowi, kenapa kita minta untuk diseret di penjara pasal lengser? Yang pertama, dia sudah banyak melakukan kesalahan, kejahatan, dan kezaliman terhadap rakyat. Jadi 3 nomenklatur ya yang dilakukan oleh Jokowi itu melakukan kesalahan, kejahatan, dan kezaliman terhadap rakyat. Salah satu kejahatan yang paling viral di Republik ini adalah kejahatan ijazah palsu. Dan ijazah palsu itu kalau kita sidik ya dengan pasal 263 KUHP itu ancaman pidananya 6 tahun. Di pasal 21 KUHP ancaman pidana ada 2 syarat untuk bisa menahan itu, syarat objektif dan subjektif. Objektifnya salah satunya adalah jika ancaman kejahatannya itu lebih dari 5 tahun. Nah, ya, pemalsuan ijazah yang masuk kategori 263 KUHP, pemalsuan dokumen itu ancamannya 6 tahun. Sehingga saudara Joko Widodo nanti bisa diseret ke penjara untuk ditahan dan baru kemudian diadili. Yang kedua, kenapa harus diseret di penjara dan ditahan? Karena kita khawatir Jokowi akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan melakukan kejahatan itu lagi. Dan terbukti kejahatan tentang menjadi calon presiden yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana kalau Jokowi melanggarnya adalah syaratnya minimum ya punya ijazah SMA atau sederajat yang asli begitu. Ternyata kekuasaan dia diturunkan kepada anaknya dan melanggar lagi syarat untuk menjadi presiden, di mana di dalam ketentuan syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden salah satunya adalah berusia paling tidak 40 tahun. Dan Gibran Raka Buming Raka ini kemarin bisa menjadi wakil presiden walaupun usianya masih bocil. Belum 40 tahun, baru 38 tahun. Itu membuktikan bahwa ketika kekuasaan Jokowi masih ada dan dia tidak segera ditangkap, dia melakukan kejahatan lagi. Kalau awalnya kejahatan untuk dirinya, yang kedua kejahatannya untuk anaknya. Makanya setelah lengser kita minta Jokowi segera ditangkap, ya diseret ke penjara untuk diadili. Kenapa? Karena agar dia tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Entah kejahatan apa, bukan hanya masalah pemalsuan dokumen untuk bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden, bisa jadi kejahatan yang lainnya yang memang banyak. Kemudian kenapa pula kita minta Jokowi diadili pasal lengser? Kenapa nggak sekarang? Sebenarnya kami setuju sekali kalau sekarang langsung diseret diadili. Karena kejahatan harusnya kalau equality before the law itu berlaku, seorang presiden itu berkedudukan sama di muka hukum sebagai warga negara, harusnya hari ini bisa ditangkap saudara Joko Widodo. Kemudian baru diproses tentang dugaan kejahatan ijazah palsunya dan berbagai kejahatan yang lain. Nanti yang lain bisa menyampaikan. Saya fokus ke ijazah palsunya. Kenapa? Karena ternyata kejahatan saudara Joko Widodo itu tidak bisa dibawa atau dipersoalkan secara hukum bukan karena tidak ada perilaku kejahatannya, juga bukan karena tidak ada buktinya, tetapi karena ada kekuasaan dari saudara Jokowi sebagai presiden yang menghalangi proses penegakan hukum itu. Misalkan kasus ijazah palsu itu kan bukan delik aduan, Kapolri harusnya segera melakukan penyelidikan. Oh sudah jelas loh, dan kami sudah bawa bukti. Beberapa sudah jelas loh, dan kami sudah bawa bukti. Beberapa waktu yang lalu Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani kan sempat meminta kepada rakyat yang punya bukti aspirasi apa tentang pemakzulan Joko Widodo bawa ke DPR. Kami bawa bukti itu ke DPR, tapi ternyata kita malah diusir. Bang ini sempat terjatuh di waktu itu dorong-dorong lagi.
Iya, Bang Egy juga titip salam, mohon maaf tadi belum sempat saya sampaikan, tidak bisa hadir karena ada uzur begitu. Nah, jadi kami sudah evaluasi bahwa yang menjadi penghalang proses hukum kepada saudara Jokowi itu tidak bisa bergulir itu karena ada kekuasaan yang menghalangi proses itu. Contoh sederhananya di Surakarta. Pengadilan Negeri Surakarta itu Gus Dur dan Bambang tadi dipaksa ya divonis mengedarkan kabar bohong tentang ijazah palsu, padahal ijazah aslinya tidak pernah ada. Itu tidak mungkin kalau tidak ada intervensi kekuasaan. Hakim mana yang bisa memvonis orang itu mengatakan kamu bohong, sementara yang benarnya tidak pernah dihadirkan di persidangan. Dan akhirnya putusan kabar bohong sesuai dengan pasal 14 ayat 1 yang tadi dituntut 10 tahun divonis 6 tahun itu dievaluasi oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Tidak lagi terbukti kabar bohong ijazah palsu. Berarti benar-benar palsu ijazah itu berarti. Di Semarang memang ya Bambang Tri dan Gus Dur tetap divonis tapi turun menjadi 4 tahun. Namun pasalnya sudah dirubah, tidak lagi pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana tentang kabar bohong, bukan. Tapi hanya dianggap menyebarkan kebencian, permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini pun masih banyak persoalan. Sejak kapan saudara Jokowi itu menjadi agama? Sejak kapan saudara Jokowi itu menjadi agama, suku, ras, antar golongan? Dia presiden. Dan presiden itu adalah lembaga negara yang hak konstitusionalnya itu rakyat boleh mengkritik. Bahkan wajib mengkritik kalau ya perilaku presiden itu dikhawatirkan akan membawa dampak kerusakan bagi segenap bangsa Indonesia. Jadi kritik itu satu sisi adalah hak, sisi yang lain kewajiban. Hak manakala setiap orang ingin mengajukan kritik tidak boleh ada yang dihalangi. Kewajiban manakala yang lain tidak tahu kesalahan presiden, dia tahu sendiri dan ini berbahaya bagi seluruh rakyat, maka orang yang tahu kesalahan presiden dia punya kewajiban untuk mengkritik presiden. Dan bukti-bukti itu sudah kami bawa ke DPR RI. Jadi yang menjadi soal adalah bahwa hukum itu produk politik dan otoritas hukum itu di bawah otoritas politik. Maka ketika proses hukum itu tidak dikehendaki oleh otoritas politik, hukum nggak akan jalan. Sebagus apapun ya narasi pembuktian, sekuat apapun bukti-bukti, sebanyak apapun bukti-bukti yang dihadirkan, kalau kehendak politik tidak mengizinkan itu, selesai. Dan kejahatan saudara Jokowi ini sudah tidak bisa kita arsip lagi saking banyaknya. Mungkin kalau di print dokumen kejahatan, kesalahan, kezaliman Jokowi ini bagian ditumpuk di print, ini bisa sampai ke bulan. Tumpukan kejahatan, kezaliman Jokowi. Ya kata enggak itu bulan ini. Jadi kita nggak butuh astronot lagi pergi bulan. Cukup kita tumpuk, kita print dokumen kejahatan Jokowi. Iya, ini yang kita mau katakan lagi sepanjang periode 2 periode Jokowi memimpin itu kita justru terbelah. Mohon maaf, sampai hari ini tidak pernah ada yang selesai ya, narasi cebong kampret. Bahkan belakangan tambah lagi ada kadrun. Gak pernah terjadi bangsa kita terbelah, ada cebong, ada kampret, malah ada lagi kadrun. Gak pernah ada masalah nasab itu dipersoalkan, kecuali di era saudara Joko Widodo. Gak pernah ada ormas itu pecah belah. Ini NU kan mau ada muktamar luar biasa. Ya, ini di eranya saudara Joko Widodo. Golkar ditebang itu di eranya saudara Joko Widodo. Ya Partai Amanat Nasional dipecah itu di eranya saudara Joko Widodo. Kemarin ada Partai P3 juga menjadi kusut itu juga karena di eranya Joko Widodo. Partai yang baru saja ya bermasalah ya, sampai Kadin pun ya ada kudeta di organisasi swasta itu nggak mungkin terjadi kalau otoritas penguasa nggak menghendaki. Itu di era Joko Widodo terjadi semua. Saya pernah ditanya, Bang jangan salah salin presiden dong. Kalau ada ormas, orpol itu ada masalah kok yang disalahin presiden. Loh saya katakan sederhana. Kuncinya ada di penguasa karena seluruh SK kepengurusan ormas, organisasi politik apapun itu yang dianggap sah itu adalah yang disahkan oleh Menkumham. Kalau partai yang bisa ikut pemilu yang disahkan oleh Menkumham. Kalau ya Menkumham nggak menghendaki, nggak jadi itu perpecahan. Maka setiap rencana kudeta, baik partai politik, organisasi apapun, orang yang kudeta pasti cari restu dulu ke penguasa. Begitu sudah dapat restu, ya proses yang lain itu tinggal administrasi jalan saja. Contohnya Supratman Andi Argas ketika mengomentari kasus pengambilan Kadin ya dari Arsad ke Anindya Bakri, dia mengatakan demikian,
Loh, itu kan dinamika internal. Bagi kami kewajiban kami ya mengarsip dan mengesahkan hasil munaslup. Kami tidak mau ikut internal. Justru kalau dia tidak mau ikut internal di munaslup, nggak usah disahkan dulu. Biarkan mereka bertarung di pengadilan sampai inkrah, baru keluarkan SK yang baru. Bukan buru-buru disahkan. Itu ketahuan motifnya, ini sudah ada kerjasama dengan kekuasaan. Dan nggak mungkin bisa nyolong organisasi tanpa restu kekuasaan. Tapi di era saudara Joko Widodo itu semua terjadi. Jadi gantung ganyang apa seret? Seret dulu. Nah, nanti setelah itu terserah. Karena nanti setelah diadili, vonisnya kan bisa macam-macam. Ada vonis mati. Nanti Bang Ajis bisa bicara tentang KM 50 yang dalam pelanggaran HAM berat di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu salah satunya bisa dihukum mati. Kalau terbukti saudara Jokowi terlibat dalam proses pelanggaran HAM, ya bisa dihukum mati gitu. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan lagi bahwa sepanjang kekuasaan Jokowi, fungsi negara itu terdegradasi. Yang semestinya negara itu berfungsi menjadi pelayan rakyat, kekuasaan itu digunakan untuk memerintah dan melarang dalam rangka memenuhi hajat rakyat. Hari ini kekuasaan telah dialihkan menjadi pelayan oligarki. Fungsi kekuasaan memindahkan duit dari kantong rakyat melalui APBN kepada kantong oligarki. Contoh yang paling nyata adalah label PSN yang diberikan oleh saudara Joko Widodo itu tidak lagi untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan oligarki. Kita juga singgung nanti di pernyataan kita, misalkan di PIK 2 dan BSD. Mana kepentingan negara di proyek oligarki aguan ya di PIK 2 ini, juga yang di BSD? Gak ada kepentingan rakyat. Kalau Agung Sedayu atau yang berhimpun di PANI itu dapat untung besar, itu dividennya gak ada yang masuk ke APBN. Karena dia bukan BUMN, itu murni proyek oligarki korporasi di bidang properti. Lalu apa dasarnya diberi label PSN? Dan ketika menggunakan label PSN, di status pembebasan lahannya nanti tunduk dengan undang-undang pengadaan lahan untuk kepentingan umum, di mana ya penguasa bisa ambil paksa uangnya dititipin di pengadilan. Di pengadilan nanti bertarung lagi dengan mafia, harganya juga sekenaknya semaunya. Harusnya yang PSN itu ya proyek memang manfaatnya untuk rakyat, misalkan bikin waduk, jembatan, jalan tol masih mending lah. Nah ini properti. Dan ini juga aneh, dulu orang yang mengkritik pindah IKN katanya Jakarta itu turun, tanahnya bahaya, nanti tenggelam, kita cari yang selamat di IKN. Nah sekarang kalau memang alasan itu jujur, ngapain grup-grup properti itu membangun gede-gedean di sekitar Jakarta? Mereka investasi mau gusur tanah mereka sendiri kalau begitu, karena akan tenggelam. Buktinya tidak, berarti selama ini alasan tentang ya tinggi tanah dan sebagainya itu dusta. Intinya proyek strategis nasional itu adalah proyek yang diciptakan oleh saudara Jokowi untuk memberikan lapak bisnis bagi oligarki yang dijadikan korban rakyat, APBN yang dipakai. Kalau mau bikin properti ya silakan saja, tawar-menawar dengan rakyat, nggak boleh pakai tangan kekuasaan, maksa, digaris, diambil, habis itu harganya juga sekenanya cuma berapa? 30.000, 50.000. Ini diantara deret-deret keputusan Jokowi yang harus kita tampakkan kepada publik. Jangan masyarakat menganggap ini nggak ada masalah. Apalagi sampai di ujung kekuasaan yang kita menuntut dia dilengsarkan. Setelah lengser dia harus diadili. Malah ada yang mengatakan terima kasih Pak Jokowi sudah membantu dan seperti ini tidak tepat. Juniornya beliau. Ini kan menyakiti kita yang jadi korban gitu loh. Kita tahu memang ada yang diuntungkan oleh saudara Jokowi, tapi segelintir. Siapa yang diuntungkan? Kemarin yang videonya ada di IKN ketawa ketiwi, ya, grup Sinarmas, grupnya Agung Sedayu, ya, grup Cina-Cina itu, sama si siapa? Yang dari PDIP itu, Marwarar Sirait itu yang untung beliau. Mereka bikin hotel, mereka bikin ini, bikin itu. Dapat HGB puluhan tahun, berapa Bang ini? 150 tahun itu lebih Belanda daripada Belanda. Makanya ya kayak apa ya? Londoirang Jokowi ini. Memecah belah divide ad impera, ya. Sebagian diangkat, sebagian diinjak, mayoritas yang diinjak, yang sedikit yang diangkat. Nah, yang diangkat itu yang kemudian bicara tentang kemajuan, prestasi dan seterusnya. Baik, dari saya itu saja. Selanjutnya kita minta pandangan dan nanti memang pembacaan kita minta di ujung Prof. Amin Rais yang membacakan. Tapi sekarang kami minta dulu Pak Amin Rais untuk bisa menyampaikan pandangannya terkait kinerja saudara Joko Widodo selama 2 periode dan jelang 1 bulan lengser 20 Oktober 2024. Monggo.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama tentu kita mengucapkan hamdalah, bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi hidayah Islam, iman dan ihsan. Alhamdulillah masih bisa membedakan antara hak dan yang batil, ya. Antara yang adil dan yang zalim, ya. Antara manusia toksik, manusia beracun, dan manusia yang bersih dari racun. Ya. Nah, saya setelah mendengar Mas Husnuddin, advokat yang juga sangat tajam bahasan politiknya, itu sudah dipotret secara menyeluruh. Saya tinggal mungkin menggarisbawahi beberapa saja. Jadi pertama, 10 tahun Jokowi alias Mulyono itu, ya, memang bukannya membangun bangsa, memperkuat kedaulatan nasional, mengangkat derajat rakyat, jelata lagi, ya. Kemudian juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita itu betul-betul berdikari, ya, seperti dulu ajaran Bung Karno, kita tidak akan merunduk kepada negara manapun, tapi semua dikhianati oleh saudara Jokowi itu, ya, Joko Widodo. Mengatakan Joko Pret, karena ada yang bilang siapa Pak Joko Pret, jadi saya ingat Gus Dur Pret. Nah, saya melihat yang pertama memang dia ini sejak semula sesungguhnya memang tidak ingin memperbaiki nasib bangsa kita ini, karena seperti dikatakan Mas Budi tadi itu yang dilayani adalah kaum korporatokrat, kaum konglomerat, ya, kaum pemilik modal, ya, yang kemudian memang terasa sekali istilah saya, mereka memegang tengkuk kekuasaan, ya, diarahkan kemanapun harus mau, ya, karena mereka ini telah mengeluarkan mungkin puluhan triliun untuk kemenangan Jokowi dalam setiap pilpres itu. Ya. Dan yang kedua, memang rusaknya hukum kita itu, yang merusak itu si lurah Jokowi ini. Ya. Jadi setiap kali ada keputusan hukum, ya, tidak menjadi tegak hukum itu, intervensi dari si Jokowi ini. Ya. Jadi kita tahu hampir setiap kasus, ya, biasanya yang dimenangkan itu ada hubungannya dengan rezim Jokowi, sementara yang lain jadi korban, bahkan kemudian menjadi nomor gelap dan lain-lain, dan sedusuk lagi. Nah, ini sesuatu yang betul-betul mengusik dan membuat hati kita, ya, sebagai bangsa Indonesia itu menjadi marah. Dan yang ketiga, dalam politik dia dikatakan memang memecah belah, divide and rule, ya. Jadi dipecah supaya tidak kuat. Ini juga saya kira jahat sekali. Ya. Saya tidak melihat dulu Bung Karno memecah belah partai-partai, tidak. Ya. Bahkan Pak Harto pun itu to great extent tidak seperti itu. Ya. Memang beliau ingin menjadi presiden, ya, tetapi seperti monark juga, ya, sistem monarki juga. Ya. Tetapi dibandingkan dengan si Jokowi ini kalah, ya. Jadi 6 presiden sebelumnya itu kalau dalam hal melakukan kejahatan nasional itu kalah semuanya. Jadi perlu dikasih bintang, tapi juga bintang hitam, ya, hitam yang ketat itu karena membawa kita pada kegelapan. Kemudian dia juga luar biasa menghancurkan demokrasi sehancur-hancurnya. Bagaimana mungkin, ya, checks and balance yang merupakan inti daripada demokrasi itu oleh Jokowi dihilangkan sama sekali, ya. Sudah dibeli, ya DPR, ya DPD, MPR, ya. Dua gabungan DPD dan DPR itu adalah MPR.
memang 90% lebih itu sudah tunduk, sudah boeing ya, sudah Androsor lah menghadapi Jokowi yang hanya tukang kayu. Nah sesungguhnya nggak punya ijazah SD bahkan SMA pun sudah diragukan. Tapi karena kita menjadi bangsa agak konyol, maaf ya, kita kritik sendiri juga sampai kita ini 10 tahun dipilih oleh Petruk jadi ratu. Ya. Dia sama sekali nggak punya kualifikasi. Ya. Bahkan ya dalam terlalu pribadi. Ya. Jadi yang di atas permukaan saja. Kemudian yang juga kita sesali ya, dia ini secara kelihatan bagi pengamat internasional ya, dia ini memang membawa Indonesia ini menjadi negara subordinat di bawah RRC. Jadi saya sudah mengatakan paman asuh Jokowi ini namanya Xi Jinping ya. Ya presiden, ya sekjen Partai Komunis Cina, ya ketua Badan Intelligence, ya semuanya dia megang 17 jabatan yang luar biasa karena memang itu PKI, ya PKC ya. Nah ini kelihatan sekali bagaimana dia melakukan berbagai macam reklamasi ya. Khususnya untuk meladeni kepentingan dari kepentingan politik dan ekonomi Cina ya, supaya nanti mereka tidak usah lewat Selat Malaka tapi lewat laut dengan kita ini, kemudian di situ akan menjadi tempat di mana mereka menanamkan kukunya itu. Jadi saya pernah mata kepala ya, melihat Pulau G itu sepenuhnya itu semua Chinese ya. Jadi gedung-gedung yang besar-besar itu semua penghuninya itu Chinese tapi punya KTP Jakarta. Ini sahabat yang kasih KTP besok harus gantung atau kalau begini kasihan juga. Artinya ini politik adalah dijerat dengan pasal-pasal tertentu ya. Nah kemudian di sana kita persis seperti di Kowloon atau di mana ya, di negara-negara kecil di Hong Kong dan lain-lain. Nah supaya tidak terlalu berpanjang lebar, ya, saya juga mengatakan bahwa kejahatan puncak dari saudara Jokowi ini itu adalah mencoba supaya TNI, apalagi Polri itu di bawah kendali dia. Ya. Karena itu saya mengatakan teman-teman TNI, Anda punya Satpam Marga, Anda punya Sumpah Prajurit, Anda punya 8 wajib TNI, itu teman-teman TNI harus tahu TNI itu dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi lihat ketika Pak Harto itu juga tokoh TNI, ya. Tapi ketika TNI harus memilih Pak Harto ya, atau memilih kepentingan bangsa, maka TNI memilih yang benar, kemudian membela rakyat. Nah si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitaniyah daripada yang lalu-lalu. Ya. Nah jadi singkat kata, kita ini sesungguhnya hanya sebagian kecil ya. Dan kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam, yang juga nasionalis, kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah seia sekata. Jadi frekuensi gelombangnya sudah sama. It is about time ya, to create a massive and forceful power ya, untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengset ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara. Karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana. Ya. Kalau dibiarkan bebas, itu luar biasa. Ya. Di sini saya berbeda dengan beberapa teman. Ya. Orang ini nggak suka sama Prabowo karena ini dan itu. Ya.
tetapi dalam bahasa Inggris this is the best available. Ya. Jadi kalau kita nggak suka sama Jokopret, kemudian juga jangan lantas ini sudah dipilih walaupun pilihannya pun juga apa tidak curang dan lain-lain ya. Tapi ingatkan seperti itu. Jokowi dulu juga diberi secara curang juga ya. Nah jadi saya melihat ini kesempatan emas ya. Kalau kemudian kita lantas tidak kemana-mana, kita nggak suka sama Jokowi, kemudian penggantinya pun juga kita anggap sama, insya Allah tidak. Ya. Saya lama bersahabat dengan Prabowo sejak zaman reformasi sampai pernah jadi ketua tim pemenangan waktu beliau 2 kali kalah terus itu ya. Jadi I know him very very well ya. Banyak surat Pak Prabowo pribadi berasa saya simpan itu ya. Kalau dibutuhkan kapan saya keluarkan ya. Nah jadi ya, nanti saya akan mengatakan menjelang 20 Oktober saya akan buat video Prabowo yang saya kenal. Ya, insya Allah otentik, objektif. Ya. Memang saya ditanya waktu di Singapura, saya ditanya, Mr. Rais, what is the weakness of Ibu Megawati? Kemudian saya bilang, yang saya tahu adalah kekuatannya, saya nggak tahu kelemahannya. Dan saya tanya berikutnya lagi, sama, gimana kelemahan Prabowo? Saya bilang, yang saya tahu kekuatannya, bukan kelemahannya. Tentu ini diplomatis. Tapi saya lagi, ini adalah the best available yang ada, ya. Dan negeri ini harus jalan terus. Prabowo ini akan mewarisi seabrek-abrek ya, yang ditegakkan oleh Jokopret ini, ya. Nah, karena itu sekian dulu, nanti akan bacakan secara lebih rinci lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika tanda ini sudah ada pada diri Anda, segeralah taubat. Tanda-tanda kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maut adalah kepastian yang tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan sesaat pun. Malaikat maut tidak permisi kepada orang yang sehat. Malaikat maut juga tidak minta izin kepada seorang anak ataupun remaja. Ajal tidak menunggu kita sakit. Ajal juga tidak menanti masa tua kita. Jika telah datang waktunya, siapapun pasti akan menemui ajalnya. Oleh karena itu, persiapan menuju kematian semestinya kita lakukan dalam setiap tarikan nafas kita. Tapi, tahukah Anda, menjelang kematian terdapat tanda-tanda fisik dan mental yang umumnya terjadi? Berikut beberapa tanda-tanda menjelang kematian alami yang umum terjadi. Namun sebelumnya, support kami dengan melakukan subscribe pada channel Revolusi Akhlak ini, agar channel ini semakin berkembang dan memberi manfaat pada banyak orang. Kematian pasti datang. Kematian itu suatu saat akan mendatangi kita. Hal yang lebih layak dicemaskan daripada kematian adalah bagaimana kondisi kita saat mati nanti. Su'ul khotimah atau husnul khotimah. Allah Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Al-Imran 185. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran 102. Allah juga berfirman, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Tanda-tanda ajal seseorang sudah dekat. Meski kematian adalah rahasia Sang Pencipta, ajal manusia rupanya dapat terlihat dari beberapa tanda yang muncul. Seorang ahli medis mengungkapkan tanda-tanda yang harus diwaspadai ketika seseorang sedang sekarat, terlebih jika sakit parah. Nafsu makan berkurang. Penurunan nafsu makan bisa jadi merupakan tanda-tanda kematian karena tubuh seseorang yang akan meninggal menjadi kurang aktif. Orang yang akan meninggal cenderung berhenti makan atau minum secara drastis karena nafsu makannya perlahan-lahan menghilang. Bila ini terjadi pada orang terdekat, maka biarkan ia makan ketika ia merasa lapar, sebab ia mungkin akan benar-benar berhenti makan beberapa hari sebelum ia meninggal. Banyak tidur. Bila seseorang akan meninggal, dalam 2 atau 3 bulan sebelumnya, mungkin ia akan menghabiskan banyak waktunya dengan tidur. Kurangnya kesadaran ini karena metabolisme tubuh seseorang yang akan meninggal menjadi lebih lemah. Tanpa energi metabolisme, seseorang cenderung akan lebih banyak tidur dibandingkan terjaga.
menjadi kurang bersosialisasi. Ketika seseorang akan meninggal, umumnya energi yang dimilikinya menjadi berkurang, sehingga ia cenderung menghindari menghabiskan waktu bersama orang lain. Bila ini terjadi, janganlah tersinggung. Ini merupakan hal lazim bagi seseorang yang akan meninggal atau sakit parah karena ia merasa tidak nyaman bertemu dengan orang lain saat dirinya terlihat sangat lemah. Jarang ke toilet. Jarang ke toilet juga bisa menjadi tanda-tanda menuju kematian pada seseorang. Biasanya orang yang sekarat lebih jarang makan dan minum, sehingga proses pencernaan mereka menjadi berkurang. Ini menyebabkan kebiasaan buang air besar dan kecil juga ikut berkurang. Otot melemah. Kondisi kesehatan ini juga bisa menjadi tanda-tanda kematian pada seseorang. Otot-otot manusia sangat mungkin menjadi lemah ketika menjelang hari-hari seseorang akan meninggal. Ini mengakibatkan orang tidak mampu melakukan aktivitas seperti biasanya. Untuk itu, bantulah ia mengangkat barang seperti dengan menyuapi makan dan minum, atau membalikkan tubuhnya di tempat tidur. Penurunan suhu tubuh. Menurunnya suhu tubuh merupakan salah satu dari tanda-tanda kematian. Penurunan suhu tubuh menandakan berkurangnya sirkulasi darah dalam tubuh. Ini biasa terjadi sebelum seseorang meninggal. Sirkulasi darah seseorang berkurang, sehingga darah terfokus pada organ-organ internal saja, yang menyebabkan aliran darah menjadi sedikit untuk bisa dialirkan ke tangan dan kaki mereka. Berkurangnya sirkulasi darah, artinya kulit akan terasa lebih dingin saat disentuh. Kulit akan terlihat pucat atau berbintik-bintik dengan bercak biru dan ungu. Mengalami kebingungan. Seseorang yang menjadi mudah bingung bisa jadi merupakan salah satu tanda-tanda kematian sudah dekat. Otak manusia yang mendekati ajalnya memang masih sangat aktif, namun terkadang mereka menjadi mudah bingung dikarenakan hilangnya ingatan mereka tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Perubahan nafas. Kondisi kesehatan ini juga menjadi tanda-tanda kematian pada seseorang, sebab orang yang sekarat sangat mungkin untuk kesulitan bernafas. Nafas mereka bisa-bisa tiba berubah kecepatannya, seperti terengah-engah atau berhenti sementara. Meningkatnya rasa sakit. Tanda-tanda kematian ini umum dirasakan oleh seseorang yang akan meninggal. Ketika seseorang akan meninggal, mereka cenderung akan merasakan sakit yang bertambah. Meski sulit untuk mengetahui bagaimana rasanya, namun ini bisa terlihat dari ekspresi wajahnya atau dari suara mereka yang terdengar kesakitan. Halusinasi. Halusinasi juga menjadi salah satu tanda-tanda kematian pada seseorang. Bukan hal aneh bila seseorang yang akan meninggal mengalami halusinasi di masa-masa terakhirnya. Meskipun sangat mengkhawatirkan, sebaiknya jangan berusaha memperbaiki penglihatannya ini agar tidak menyulitkan dirinya. Nah, itu tadi tanda-tanda kematian yang dapat menunjukkan tanda ajal sudah dekat. Ada yang mudah diamati, tetapi ada juga yang tersamar. Semoga kita kelak ketika sudah tiba waktunya akan mengakhiri hidup yang bahagia dengan husnul khotimah. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.